Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizwan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Pascal, yaitu dengan judul pengurutan digit belakang dengan T-breaker. Nah, untuk contoh-contoh programnya saya akan tampilkan di layar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari baris per barisnya, yaitu yang pertama deklarasi program. Untuk nama programnya adalah program pengurutan digit belakang dengan T-breaker titik koma. Untuk penjelasannya, baris ini mendefinisikan nama program, yaitu pengurutan digit belakang dengan T-breaker. Dalam Pascal, kata kunci program digunakan untuk memberi nama program yang membantu compiler mengenali identitas program. Nama ini mencerminkan tujuan program, mengurutkan angka berdasarkan digit terakhir dengan T-breaker. Jadi analoginya seperti memberi judul pada sebuah buku sehingga kita tahu apa itu isi buku tersebut. Lalu yang kedua adalah mengimpor unit CRT seperti uses CRT titik koma. Penjelasannya, kata kunci uses mengimpor unit CRT atau cathode ray itu sebuah pustaka standar di Pascal untuk operasi konsol. Unit ini menyediakan fungsi seperti CLRSCR atau membersihkan layar konsol dan mendukung input atau output berbasis teks. Tujuannya adalah memastikan program dapat mengelola tampilan konsol dengan rapi dan menangani interaksi pengguna seperti membaca input atau jendela layar. Untuk catatannya, unit CRT umum digunakan di lingkungan seperti Turbo Pascal atau Pre-Pascal pada sistem berbasis DOS atau Windows. Lalu yang selanjutnya ada deklarasi variabel. Nah, di dalamnya adalah var input line titik 2 string titik koma, angka string titik 2 string, data titik 2 array dalam kurung 1 titik titik 1000 of integer titik koma. Lalu i, j, n, temp, post space, jumlah angka, error code titik 2 integer titik koma. Untuk penjelasannya, input line titik 2 string titik koma adalah variabel string untuk menyimpan seluruh baris input dari pengguna, misalnya 12 spasi 34 spasi 25 yang berisi angka-angka dipisahkan spasi. Lalu ada angka str titik 2 string titik koma, yaitu variabel sementara untuk menyimpan setiap angka dalam bentuk string saat mengurai input line atau misalnya 12 sebelum dikonversikan ke integer. Lalu selanjutnya adalah data titik 2 array dalam kurung 1 titik titik 1000 of integer titik koma. Ini adalah array untuk menyimpan hingga 1000 angka bulat. Indeks dimulai dari 0, dimulai dari 1, bukan dari 0 sesuai konversi Pascal. Lalu selanjutnya adalah i, j, titik 2 integer titik koma adalah variabel untuk loop pengaturan atau bubble sort. Lalu yang selanjutnya adalah n titik 2 integer titik koma, yaitu menyimpan jumlah angka yang benar-benar diproses dari input. Lalu selanjutnya ada temp titik 2 integer titik koma, variabel sementara untuk menu $s tukar elemen saat pengurutan. Lalu selanjutnya adalah post space titik 2 integer titik koma, yaitu menyimpan posisi spasi saat mengurai string input. Lalu selanjutnya jumlah angka titik 2 integer titik koma, yaitu jumlah angka yang diharapkan pengguna atau input pertama. Lalu ada yang terakhir adalah error code
titik 2 integer, titik koma, yaitu menyimpan kode kesalahan saat konversi string ke integer. Jadi analoginya, bayangkan data sebagai kotak penyimpanan untuk angka, input line sebagai kertas panjang berisi daftar angka, dan variabel lain sebagai alat bantu untuk memprosesnya. Lalu yang keempat adalah fungsi digit belakang. Di dalamnya adalah fungsi function digit belakang dalam kurung x titik 2 integer, titik 2 integer, titik koma, begin digit belakang titik 2 sama dengan x mod 10 titik koma, lalu n titik 2. Penjelasannya, fungsi ini mengambil sebuah integer x dan mengembalikan digit terakhirnya menggunakan operator modulo atau mod 10. Cara kerjanya adalah modulo 10 memberikan sisa pembagian dengan 10, yaitu digit belakang misalnya 1, 2, 3 mod 10 sama dengan 3. Nah, untuk tujuannya, fungsi ini digunakan sebagai kunci utama pengurutan, memungkinkan perbandingan digit terakhir dengan cara yang modular dan mudah dibaca. Keunggulannya adalah kode ini lebih terstruktur karena logika digit terakhir dipisahkan dalam fungsi, bukan ditulis ulang di dalam loop pengurutan. Lalu yang kelima adalah awal program utama dan membersihkan layar, seperti begin clr titik koma. Penjelasannya yaitu begin menandakan awal blok utama program. CSLRCR membersihkan layar konsol untuk memastikan output terlihat rapi tanpa teks dari sesi sebelumnya. Untuk konteksnya adalah fungsi ini penting di lingkungan konsol seperti DOS, di mana layar mungkin penuh dengan teks dari program lain. Untuk selanjutnya, input jumlah angka. Di dalamnya adalah write kurung buka curug 1, masukkan jumlah angka yang akan dimasukkan, titik 2 spasi curug 1 kurung tutup titik koma, lalu readline dalam kurung jumlah angka titik koma. Nah, untuk penjelasannya, write menampilkan teks tanpa pindah baris meminta pengguna memasukkan jumlah angka, lalu readline dalam kurung jumlah angka membaca input atau integer dan menyimpannya di jumlah angka. Contohnya seperti jika pengguna mengetik 5 lalu enter, jumlah angka akan bernilai 5. Catatan, jika readline menunggu pengguna menekan enter, memastikan input selesai. Lalu yang selanjutnya adalah validasi jumlah angka. Di dalamnya adalah if dalam kurung jumlah angka kurang dari 1 or jumlah angka lebih dari 1010. Begin write line kurung buka curug 1 jumlah angka tidak valid tanda seru curug 1 kurung tutup titik koma, lalu readline titik koma exit titik koma, lalu end titik koma. Nah, program di atas menjelaskan memeriksa apakah jumlah angka berada dalam rentang valid dari 1 hingga 1000 sesuai kapasitas array data. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan jumlah angka tidak valid. Deadline menjeda program agar pengguna bisa membaca pesan, lalu exit menghentikan program segera. Tujuannya untuk mencegah pemrosesan input yang tidak sesuai dengan kapasitas program. Lalu untuk selanjutnya meminta daftar angka. Di dalamnya seperti write kurung buka curug 1 masukkan spasi curug 1 koma spasi jumlah angka koma spasi curug 1 angka dipisahkan spasi titik 2 curug 1 kurung tutup titik 2 titik koma, readline dalam kurung input line titik koma. Untuk penjelasannya, write line menampilkan perintah dengan jumlah angka yang diharapkan. Misalnya, masukkan 5 angka dipisahkan dengan spasi. Deadline dalam kurung input line
membaca seluruh baris input ke dalam input lain. Contohnya, jika pengguna mengetik 12 spasi 34 spasi 25 spasi 43 spasi 51, maka input line akan berisi string tersebut. Nah, untuk keunggulannya adalah input satu baris lebih praktis daripada memasukkan angka satu persatu. Lalu untuk selanjutnya adalah mengurai string input. Di dalamnya adalah n, titik 2 sama dengan 0, titik koma, while line dalam kurung input line lebih dari 0 do begin post space titik 2 sama dengan post kurung buka corak 1 spasi corak 1 koma input line kurung tutup titik koma. Lalu if post space sama dengan 0 10, lalu begin, lalu angka str titik 2 sama dengan input line titik koma, lalu input line titik 2 sama dengan spasi corak 1 titik koma, lalu n else begin, angka str titik 2 sama dengan copy dalam kurung input line koma spasi 1 koma spasi post space spasi strip spasi 1 kurung tutup titik 2, lalu delete dalam kurung input line koma spasi 1 koma spasi post space dalam kurung tutup titik koma, lalu n titik koma. Untuk penjelasannya, n titik 2 sama dengan 0 menginisialisasi servisiasi jumlah angka yang diproses. Lalu loop while like dalam kurung input line lebih dari 0 terus berjalan selama input line tidak kosong. Lalu post space titik 2 sama dengan post kurung buka corak 1 spasi corak 1 koma spasi input line kurung tutup, mencari posisi spasi pertama. Lalu jika post space sama dengan 0 atau tidak ada spasi, artinya angka terakhir titik 2. Lalu angka str titik 2 sama dengan input line mengambil sisa string. Lalu selanjutnya input line titik 2 sama dengan corak 1 yaitu mengosongkan string untuk keluar dari loop. Lalu jika ada spasi, angka str titik 2 sama dengan copy dalam kurung input line koma spasi 1 spasi post space spasi strip spasi 1 dalam kurung tutup, yaitu mengambil angka sebelum spasi, yaitu selanjutnya delete dalam kurung input line koma spasi 1 koma spasi post space kurung tutup, yaitu untuk menghapus angka dan spasi dari input line. Contohnya, untuk input line sama dengan 12 spasi 34 spasi 25. Untuk literasi pertama, post space sama dengan 3, angka str sama dengan 12, input line sama dengan 34 spasi 25. Untuk literasi kedua, post space sama dengan 3, angka str sama dengan 34, input line spasi input line 25. Untuk literasi ketiga yaitu post space sama dengan 0, angka str sama dengan 25, input line sama dengan 0. Untuk selanjutnya adalah konversi dan menyimpan angka. Lalu di dalamnya adalah inc dalam kurung n titik koma, lalu pal kurung buka angka str koma spasi data dalam kurung n koma spasi error code kurung tutup titik koma. Penjelasannya adalah inc dalam kurung n yaitu menambahkan penghitung jumlah angka, lalu pal kurung buka angka str koma spasi data dalam kurung n koma spasi error code kurung tutup, yaitu mengkonversi angka str ke integer dan menyimpannya di data dalam kurung n.
Lalu selanjutnya error code. Menangkap kesalahan konversi, misalnya jika input bukan angka. Catatan penting, program tidak bisa memeriksa error code sehingga input seperti ABC bisa menyebabkan masalah atau nilai 0 atau error runtime. Lalu selanjutnya adalah validasi jumlah angka. Di dalamnya adalah if and kurang dari lebih dari jumlah angka 10 begin write line kurung buka curug 1 jumlah angka yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah yang diminta tanda seru curug 1 dalam kurung tutup titik koma lalu red line titik koma exit titik koma end titik koma. Nah, program di atas memeriksa apakah jumlah angka yang diproses n sama dengan jumlah angka atau tidak. Jika tidak, akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu menjeda dengan red line dan keluar dengan exit. Tujuannya untuk memastikan jumlah input sesuai dengan yang diminta pengguna. Lalu selanjutnya adalah algoritma pengurutan atau bubble sort. Di dalamnya adalah for I titik 2 sama dengan 1 to n strip 1 do. Lalu for j titik 2 sama dengan i tambah 1 to n do. Lalu begin, lalu if kurung buka digit belakang, kurung buka lagi data, kurung buka j, kurung tutup. Lebih dari digit belakang, kurung buka data, dalam kurung i, kurung tutup, or. Lalu kurung buka, digit belakang, kurung buka data, dalam kurung j, kurung tutup, sama dengan digit belakang, kurung buka data, dalam kurung i, kurung tutup, and kurung buka data, dalam kurung j, lebih dari data, dalam kurung i, kurung tutup, 10. Lalu begin, lalu 10 titik 2 sama dengan data dalam kurung i titik koma data dalam kurung i titik 2 sama dengan data dalam kurung j titik 2 titik koma. Lalu selanjutnya data dalam kurung j titik 2 sama dengan 10 titik koma, lalu n titik 2 n lagi titik koma. Untuk penjelasannya, ini adalah algoritma bubble sort dengan dua loop bersarang, yaitu loop luar i dari 1 hingga n strip 1 untuk mengiterasi elemen, lalu loop dalam j dari i tambah 1 hingga n membandingkan elemen data dalam kurung i dengan data dalam kurung j. Kondisi pengurutannya yaitu kunci utama jika digit belakang kurung buka data dalam kurung j lebih dari digit belakang kurung buka data dalam kurung i kurung tutup, tukar agar digit terakhir yang lebih besar di depan. Lalu ada T breaker jika digit terakhir sama atau digit belakang kurung buka data dalam kurung j kurung tutup sama dengan digit belakang kurung buka data dalam kurung i kurung tutup, tukar jika data dalam kurung j lebih dari data dalam kurung i untuk urutan menurun. Lalu penukaran dilakukan dengan variabel temp untuk menyimpan nilai sementara. Contohnya untuk data dalam kurung 1 sama dengan 12, lalu digit 2 dan data dalam kurung 2 sama dengan 34, lalu digit 4 karena 4 lebih dari 2 tukar posisi. Lalu selanjutnya menampilkan hasil. Di dalam programnya adalah write line kurung buka curug 1 hasil pengurutan berdasarkan digit belakang dalam kurung
dan nilai asli jika sama. Titik 2 curug 1 sama dengan titik koma. Lalu for I titik 2 sama dengan 1, 2, and 2. Lalu write line dalam kurung buka data dalam kurung I kurung tutup titik koma. Penjelasannya, untuk menampilkan header hasil pengurutan, lalu loop for mencetak setiap elemen data dalam kurung I pada baris baru. Contoh outputnya untuk 25,34, 3,43, 12,51. Lalu untuk outputnya akan menghasilkan hasil pengurutan berdasarkan digit belakang dan nilai asli jika sama, yaitu seperti 25, 34, 43, 12, dan 51. Untuk penutup program, di dalamnya adalah write line kurung buka curug 1, tekan enter untuk keluar titik-titik curug 1 kurung tutup titik koma, red line titik koma, lalu end titik. Penjelasannya, menampilkan pesan untuk jendela program seperti red line menunggu pengguna untuk menekan enter, lalu end titik menandakan akhir program. Tujuannya untuk memastikan pengguna dapat melihat output sebelum konsol tertutup. Nah, untuk contoh eksekusinya adalah input jumlah angka sama dengan 5, input line sama dengan 12 spasi 34 spasi 25 spasi 43 spasi 51. Untuk prosesnya, validasi 5 valid dalam kurung 1 kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 1000 kurung tutup. Untuk penguraiannya adalah 12 data dalam kurung 1, 34 data sama dengan 2, 25 adalah data dalam kurung 3, 43 adalah data 4 dalam kurung 4, 43 adalah data dalam kurung 4, dan yang terakhir 51 adalah data dalam kurung 5. Lalu n sama dengan 5 cocok dengan jumlah angka. Lalu pengurutannya, array awal dalam kurung 12,34, 25, 43, 51, dan digit terakhirnya adalah 2, 4, 5, 3, 1. Setelah bubble sort, program akan mengurutkannya seperti 25, 34, 43, 12, 51 dengan digit terakhirnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Lalu outputnya akan menghasilkan pengaturan berdasarkan digit belakang dan nilai asli jika sama, yaitu 25, 34, 43, 12, 51. Lalu akan menampilkan tekan enter untuk keluar. Sekian penjelasan dari saya dari program yang saya buat dengan judul pengurutan digit belakang dengan T-breaker. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.